Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, kemudahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan malam hari ini, Mr. Zack ingin bercerita tentang kisah pesugihan dengan judul Caos Dahar. Tapi sebelum kita ke cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon kiranya di subscribe terlebih dahulu. Di samping subscribe adalah sebuah kebaikan, subscribe juga membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten terbaru. Oke, kita ke cerita. Cerita ini Mr. Zack dapatkan dari seorang kawan. Kisah ini dialami oleh ayah dari kawan Mr. Zack tersebut ya. Sebutlah ayah dari seorang kawan Mr. Zack ini sebagai narasumber, kita sebut saja sebagai nama Pak Hasan ya, nama samaran. Kisah ini terjadi sekitar awal tahun 1966, tahun 66. Pada tahun 65 Pak Hasan ini sudah berumah tangga ya, Pak Hasan muda sudah berumah tangga, baru memiliki anak satu. Pekerjaan Pak Hasan ini bukan orang kantoran, tapi beliau ini seorang pedagang ya. Mengambil barang dari petani misalkan, kemudian Pak Hasan jual ke pasar, ke pengecer, ke konsumen-konsumen, ke pengecer besar gitu. Kebanyakan barang yang diambil oleh Pak Hasan, banyak diantaranya yang belum dibayar karena hanya modal kepercayaan gitu ya. Jadi misalkan ambil dulu, setelah laku terjual baru dibayar kepada pemilik barang. Tahun 65 ini Pak Hasan mengambil barang-barang dari petani ya, hasil-hasil panen untuk didistribusikan ke pengecer-pengecer gitu ya. Para pengecer pun juga karena modal kepercayaan juga banyak diantaranya yang tidak membeli kontan kepada Pak Hasan. Sampai terjadilah peristiwa itu ya, yang kita tahu tahun 65 pada bulan September terjadi suatu peristiwa ya, yang kita semua tahu. Peristiwa tersebut membuat berubahnya kondisi sosial, politik, dan ekonomi ya, peristiwa gerakan September 30 tahun 65 itu. Setelah peristiwa tersebut ya, menjadi kacau balau lah ya, kondisi keamanan kacau balau, dan mengakibatkan ya, pasar-pasar banyak yang ditutup, kemudian pedagang-pedagang banyak yang nggak tahu kemana, hilang gitu ya. Dan para pembeli dari Pak Hasan ini juga banyak yang menghilang ya, menghilang. Rumor mengatakan beberapa klien atau konsumen atau pengecer-pengecer yang membeli dari Pak Hasan ini, beberapa diantaranya ditangkap oleh aparat karena diduga terlibat peristiwa September tahun 65 tersebut ya. Pak Hasan ini bukannya tidak mau mencari, tapi takutnya kalau nanti menagih kepada orang-orang tersebut, takutnya nanti Pak Hasan karena kenal dengan orang-orang itu yang dianggap terlibat, Pak Hasan hanya pedagang biasa, takutnya kalau dianggap kenal, takut diciduk juga oleh aparat gitu ya, takut dianggap sebagai kawan dekat atau orang yang berafiliasi dengan partai yang dilarang tersebut. Jadi artinya kerugian besar gitu ya. Di satu sisi pemilik barang, petani-petani yang barang-barangnya diambil oleh Pak Hasan ini menagih ke Pak Hasan gitu ya. Pak Hasan sebagai pencerita yang mengalami bercerita kepada narasumber menyebutkan angka pada waktu itu sekian puluh juta ya, angka yang sangat besar untuk ukuran tahun 65. Ada
yang datang menagih hutang dengan ancaman ya, menggedor pintu, kemudian bawa senjata tajam, bawa macam-macam lah ya. Artinya ada tekanan-tekanan sampai membuat Pak Hasan ini stres, tertekan dan kalut gitu. Betul seperti kata hadis ya, kefakiran dapat menjerumuskan orang kepada kekafiran, karena fakir menjadi kafir gitu ya. Di satu sisi dia ditagih hutang oleh para pemilik barang, keluarganya diancam, kemudian untuk makan susah, pasar tutup, kondisi ekonomi kacau balau, maka Pak Hasan ini mencari jalan pintas yang sesat. Carilah ya. Jadi karena 65 akhir ini sudah di puncak-puncaknya stres, tertekan, jadi mulailah Pak Hasan ini mencari kira-kira pesugihan apa yang paling jos tapi paling minimal resikonya. Oke, cari ke juru kunci ya. Berbagai macam juru kunci didatangi. Juru kunci pertama itu menyebutkan suatu pesugihan untuk bersekutu dengan makhluk gaib pemberi kekayaan, tapi setiap 100 purnama, jadi hampir 2 tahun ya, setiap 100 purnama, setiap 2 tahun sekali, untuk memperbarui harus memberikan lebon atau tumbal. Kalau tidak, si pelaku pesugihan akan dimakan atau akan diambil oleh pesugihan. Lebonnya, tumbalnya bisa siapa aja, bisa anak kandung, bisa istri, bisa keponakan. Pak Hasan walaupun gimana dia masih sayang sama anaknya, kan dia masih baru punya anak satu, masih bayi gitu. Dia masih sayang sama anaknya, masih sayang sama istrinya. Nggak jadi, pindah cari ke juru kunci yang lain. Juru kunci kedua juga menyatakan suatu jenis pesugihan yang ketika nanti ada perjanjian gaib, maka harta itu dapat dirasakan selama 7 tahun, maksimal 7 tahun. Untuk perpanjang lagi tiap 7 tahun, tapi setiap 7 tahun nanti harus memberikan tumbal juga ya. Bisa siapapun itu, bisa anak, bisa istri, bisa orang tua. Kalau tidak memberikan, nanti si pelaku pesugihan yang akan dimakan oleh si jin pemberi pesugihan. Tetap masih ada rasa sayang, masih ada rasa eman-eman atau sayang untuk mengorbankan keluarga gitu ya. Saya cari duit untuk keluarga, kenapa keluarga ditumbalkan gitu. Mungkin begitu pola pikirnya Pak Hasan. Sampai ke suatu ketika ketemu dengan juru kunci yang mengatakan pesugihan ini tidak ada tumbal kecuali si pelaku sendiri gitu ya. Pak Hasan berpikir ya, saya tak ngalah aja lah. Saya tak mengalah, mengorbankan diri demi anak dan istri. Tidak ada tumbal apapun kecuali si pelaku pesugihan. Oke, singkat cerita Pak Hasan menempuh atau mengambil jalan pintas sesat tersebut ya. Setelah ditunjukkan oleh juru kunci, maka dipersiapkanlah segala syarat-syarat ritual gitu ya. Enggak diceritakan ya, mungkin ada lisong, ada ayam, ada bunga 7 rupa, mungkin gitu ya, mungkin karena nggak diceritakan. Nah, yang diceritakan adalah Pak Hasan ini selama 7 malam berturut-turut itu harus mandi pada tengah malam di 7 sumber air yang berbeda-beda ya. Bisa di sumur, bisa di mata air di sungai, pokoknya 7 mata air yang berbeda-beda, tidak boleh sama ya. Ketika mandi pasti ada godaan ya, entah hawa dingin, entah ada penampakan apa-apa, itu godaan ya, kata juru kunci. Dan selama ritual 7 malam tersebut, Pak Hasan tidak boleh makan apapun. Seperti puasa mutih, hanya boleh minum itu pun maksimal 1 cangkir air putih, tidak boleh apapun itu ya. 7 malam berturut-turut ya. Ada godaan-godaan yang mungkin ya, melihat penampakan. Setelah selesai ritual untuk mandi 7 malam tersebut dengan arahan untuk membersihkan diri, malam ke-8 si juru kunci ini mengatakan bahwa nanti malam setelah gelap kita akan masuk ke hutan. Nanti Pak Hasan akan saya tinggal di
hutan nanti akan didatangi oleh, kita sebut saja lah ya, namanya Raja Kera gitu. Sebenarnya disebutkan lah namanya kepada Mr. Zack, tapi mohon izin nggak Mr. Zack sebutkan. Si Raja Kera itu akan datang dan nanti bahasan akan silakan untuk negosiasi mau minta apa, dan nanti akan ada negosiasi gitu. Tapi syaratnya adalah masuk hutan dalam kondisi telanjang bulat. Oke, setelah malam turun, hari gelap, jalan kaki lah ya Pak Hasan dan juru kunci masuk ke hutan. Setelah di suatu titik tertentu, ini karena gelap ya, waktu jalan dengan juru kunci ya bawa alat penerangan ya, mungkin bawa obor atau bawa senter ya mungkin. Setelah sampai, si juru kunci mengatakan, Pak Hasan saya tinggal di sini, silakan dibaca berulang-ulang ya mantra atau mantra atau doa yang sudah saya bagikan tadi. Apapun yang terjadi, ini godaan, ini cobaan ya. Nanti kalau berhasil, besok pagi dijamin Pak Hasan ini menjadi orang yang paling kaya sedunia. Oke, pergilah si juru kunci dengan membawa alat penerangan, dengan membawa obor. Jadi Pak Hasan ditinggal sendirian di tengah hutan di malam hari, telanjang bulat gitu ya. Untuk godaan itu, membaca mantra-mantra yang dibagikan oleh si juru kunci. Godaannya banyak sekali, mulai dari digigiti nyamuk, ada penampakan yang aneh-aneh ya, sampai merasa bahwa ini kok nggak ada apa-apa gitu. Yang namanya hutan tengah malam itu kan ada bunyi-bunyian ya, bunyi-bunyi ya jangkrik, ya hewan gangsir, burung-burung malam itu berbunyi semua. Rame lah ya, bunyi hutan ya, suara jangkrik, gangsir, dan sampai suatu ketika hutan itu menjadi hening. Tidak ada satupun suara hewan, tidak ada suara angin berdesir pun tidak ada gitu ya, hening. Dan seperti ada cahaya yang dari atas itu, dari arah langit turun ke bawah, dan kemudian turun ke bawah mendekati Pak Hasan. Ketika cahaya itu turun, hutan itu yang gelap tapi mata normal orang itu bisa melihat gitu ya. Itu hutan malam hari tapi terang. Susah untuk menjelaskan. Malam hari tapi mata orang bisa melihat ya. Di situ banyak pohon-pohonan, banyak semak belukar. Ternyata yang datang ke hadapannya Pak Hasan itu adalah seekor kera ya, kera dengan katanya berbulu merah maron ya. Ini kebetulan pakai baju merah. Berbulu merah maron, dan kata Pak Hasan sebagai orang yang pernah mengalami itu, tingginya lebih tinggi daripada manusia. Kalau manusia Indonesia kan 165 170 ya, ini mungkin lebih tinggi. Ini sekitar mungkin 2,5 meter gitu ya. Datanglah itu, kemudian ditanya oleh makhluk tersebut ya, manusia gitu ya, ngapain kamu manggil saya gitu, apa permintaanmu gitu. Disebutkanlah ya, bahkan cerita bahwa dia punya utang, dikejar hutang dan harus mengembalikan gitu. Oke, boleh gitu, syaratnya gampang gitu ya, kamu sudah tahu dan aku sudah tahu ketika kamu ritual dari malam pertama. Syaratnya kalau kamu memang mengiyakan, kamu naik ke atas tempat sambil nunjuk gitu ya, seperti kayak gundukan tanah atau semacam kayak tebing kecil gitu. Di atas itu ada batu, kamu duduk di situ. Kalau kamu memang mau duduk di situ. Nah, bahasan ini ngelihat memang di atas gundukan itu ada batu gitu ya. Bahasan ini kan menggigil ya, antara dia kedinginan, telanjang bulat di tengah hutan, menggigil karena bertemu dengan makhluk seperti monyet dengan muka yang menyeramkan. Kemudian menggigil lemah juga karena selama 7 malam atau 8 malam ini tidak makan apa-apa, hanya minum air putih. Ya, singkat cerita, walaupun dengan
masih ragu-ragu, tapi karena terdesak oleh himpitan ekonomi, oleh hutang tadi, Pak Hasan naik ke bukit itu ya untuk duduk gitu. Dia masih ingat kata-kata, salah satu kata dari juru kunci, pokoknya ikuti aja, itu cobaan. Oh mungkin ini dicoba, mungkin ya diuji untuk naik ke atas bukit itu. Ketika naik ke bukit itu ya badannya kan gabungan antara kedinginan tadi, lemas, menggigil, ketakutan ketemu makhluk. Pak Hasan ini jatuh ke bawah ya, bahasa Jawanya ngelundung gitu, ngelundung ke bawah, kemudian jatuh berdebam ke tanah gitu ya. Tanah ketika jatuh berdebam ke tanah ini, antara sadar dan tidak, tiba-tiba hutan itu berubah ya, berubah menjadi seperti, kalau tadinya kan itu pohon-pohonan ya, tiba-tiba berubah seperti menjadi sebuah istana megah dengan ratusan kolom-kolom atau pilar-pilar megah ya, yang pilar itu mungkin tingginya 3 kali tinggi manusia, mungkin pilarnya tingginya 6 meter 7 meter gitu, pilarnya tinggi-tinggi gitu, dengan lampu nyala api di mana-mana. Nah, dan kata bahasan itu di bawah lampu api itu ada semacam batu-batu permata yang ketika terkena sinar dari nyala api itu bisa memandarkan cahaya ya, mungkin batu jamrut jadi warna merah, atau batu warna ungu, jadi istana mewah gitu ya. Sekian detik itu terheran dan terbengong, tadi dari hutan kok tiba-tiba berubah menjadi sebuah istana yang sangat mewah dan sangat megah. Tiba-tiba ada suara gitu ya, ada suara yang, dan itu bukan suara dari si Raja Kera tadi. Suara itu mengatakan dengan terbata-bata, dengan seperti menahan rasa sakit, itu mengatakan kurang lebih seperti ini. Manusia, jangan ikuti jejak kami. Kami dulu pernah sepertimu di masa lalu, dan sekarang kami berakhir di tempat ini menjadi seperti ini. Aku dulu bergelimang harta, mungkin hanya sebentar, ibaratnya cuma 1 hari 2 hari. Setelah itu, setelah aku mati, aku diperbudak, dijadikan kolom ya, jadikan pilar. Ketika Pak Hasan melihat arah suara, memang itu pilar ya, pilar atau kolom kolom bangunan, pilar bangunan, tapi pilar bangunan itu seperti mengeluarkan keringat dan mengeluarkan darah gitu ya. Tiba-tiba ada suara lain lagi ya, mirip ceritanya gitu ya. Aku dijadikan genteng, kena panas, kena hujan ya, kepanasan, kebakar. Ada yang dijadikan tempat lampu api ya, aku kepanasan. Pak Hasan ini menjadi ketakutan ya, lebih ketakutan, menjadi menjadi kalut takut. Nah, dan menurut Pak Hasan sendiri, setelah bertahun-tahun dia tidak pernah menyebut nama Allah, nama Tuhan, pada malam itu entah kenapa dia tiba-tiba istighfar gitu ya, astagfirullahaladzim, istighfar. Setelah istighfar itu, istana yang tadinya di depan mata megah dengan segala pilar kokoh, ratusan pilar tinggi-tinggi dengan lampu api yang berpendar oleh batu-batu permata, itu kembali lagi menjadi hutan ya, kembali lagi menjadi hutan yang pohon-pohonan, kemudian semak belukar, dan ramai lagi dengan suara hewan-hewan malam ya, ada suara jangkrik, suara gangsir dan sebagainya ya. Dan setelah itu Pak Hasan tidak ingat apa-apa ya, mungkin pingsan ya, karena mungkin jatuh dari atas, juga karena kedinginan, kan telanjang di tengah hutan gitu ya, mungkin juga karena ketakutan karena shock ketemu dengan Raja Kera, Raja Siluman Kera, atau mungkin juga karena lemah karena sudah 8 malam tidak makan apa-apa. Nah, Pak Hasan sadar setelah dibangunkan oleh juru kunci. Juru kunci ini dari air mukanya, dari mimik mukanya seperti marah atau nggak suka kepada Pak Hasan, bahwa Pak Hasan ini gagal di ritual karena menyebut asma Allah ya, menyebut nama Tuhan, istighfar. Singkat cerita, Pak Hasan ini pulang ke rumah ya, dan dia menyesali bahwa dia pernah mengambil jalan pintas. Kemudian dengan gentle Pak Hasan ini menemui para pemberi hutang ya, dengan dibantu oleh kerabat.
entah diangsur entah gimana, sampai akhirnya hutang-hutang tersebut menjadi lunas. Dan ketika Mitra Zack berkawan dengan narasumber ya, anaknya Pak Hasan, memang keluarga Pak Hasan adalah orang yang menjadi sangat religius gitu ya. Nah, ketika berdagang gitu, misalkan ketika mendengar azan gitu langsung tutup toko dan sholat. Kan banyak di antara kita yang muslim yang sholat kan kadang misalkan di akhir waktu atau nanti aja, tapi kalau Pak Hasan begitu mendengar azan dia langsung sholat. Ketika dalam bepergian misalkan bawa kendaraan sendiri menjelang jam sholat itu pasti akan melipir cari masjid. Memang sangat-sangat religius gitu ya. Jadi pengalaman masa lalu dia diceritakan kepada anak dengan pesan bahwa jangan ikuti kekonyolan bapakmu gitu ya. Cukuplah bapak saja. Tapi setelah itu Pak Hasan menjadi orang yang sangat-sangat religius. Anak-anaknya juga sangat-sangat agamis sekali. Bayangkan ya kalau memang tahun 66 mengambil pesugihan ya, mungkin katakanlah 10 tahun 20 tahun setelah itu diperbudak selamanya di bumi. Nah, setelah bumi kiamat langsung dilempar ke neraka tanpa pengadilan ya. Naudzubillah ya. Ya, semoga kita semua selalu dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Semoga kita semua diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah. Kita perbaiki hubungan kita dengan manusia dan maupun dengan Allah ya. Perbaiki ibadah kita masing-masing. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Sebelum Mitra Zack undur diri, bagi teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor dan ingin berbagi, silakan. Alamat ada di kolom deskripsi. Mitra Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.